Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang akan melaksanakan pretest PPG. Nah, kali ini kita akan membahas soal pretest PPG kompetensi pedagogik yang dimana ini adalah untuk semua mapel ataupun semua jurusan. Ini sangat penting untuk kita ketahui karena ini soal pedagogi ini adalah salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Nah, soal yang pertama yaitu pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa atau kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Sini yang ditanya adalah kata kerja kognitif mencipta atau C6. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Contoh, tingkatan kognitif ada 6 yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Dan inilah beberapa contoh kata kerja operasional dari masing-masing tingkatan kognitif ini. Berdasarkan soal itu yang termasuk kata kerja C6 atau mencipta yaitu adalah membuat, yaitu jawabannya E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran maka rumusan yang tepat adalah, nah, di sini kita diminta untuk menyusun tujuan pembelajaran. Jadi di mana dari pilihan A, B, C, D, dan E ini mana yang paling cocok dengan indikator menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Oke, lanjut saja kita ke pembahasan. Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah A, B, C, D, yaitu A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree. Audience adalah peserta didik, behavior adalah perilaku yang spesifik, condition adalah kondisi, D adalah tingkat keberhasilan. Nah, berdasarkan pilihan yang tadi yang memenuhi kaidah A, B, C, D yaitu adalah jawabannya B. Lanjut saja kita ke soal berikutnya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan jenisnya
A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Kita lanjut bab pembahasan. Untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi, kita harus mengetahui jenis materi. Jenis materi itu ada beberapa, yaitu fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, aspek afektif, aspek motorik. Dan di sini ada indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Nah, berdasarkan tunjuk pelajaran yang ada, yang minta siswa untuk dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas termasuk jenis materi berupa konsep, yaitu jawabannya D. Kita ke soal selanjutnya. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Lanjut kita ke pembahasan. Nah, untuk menjawab soal dia, sebelumnya kita harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Yang pertama itulah kooperatif, dalam kata kuncinya bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Dan selanjutnya itu adalah problem solving, masalah-masalah yang real dalam kehidupan nyata atau otentik. Yang selanjutnya inquiry, yaitu observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah. Yang selanjutnya itulah discovery learning, adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Yang selanjutnya adalah kontekstual, yaitu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu jawabannya adalah E, kontekstual. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AP atau alat permainan edukatif, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Lanjut kita ke pembahasan. Nah, di sini ada media pembelajaran foto. Di sini kita harus mengetahui pengertian, jenis, keunggulan, dan kelemahan masing-masing media pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah media foto. Selanjutnya yaitu sketsa. Sketsa adalah gambar yang sederhana. Kemudian adalah diagram.
Selanjutnya, nah ini ciri-ciri diagram. Kemudian yang keempat itu adalah bagan atau chart. Kita selanjutnya, yang kelima yaitu grafik. Selanjutnya, yang selanjutnya nomor 6 itu adalah AP, alat pemacaan edukatif. Dan berdasarkan tadi kelebihan dan kekurangan maupun syarat dalam media pembelajaran itu, berdasarkan soal yang paling tepat yaitu adalah jawabannya A, bagan. Selanjutnya kita soal nomor 5. Nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Di sini kata kuncinya adalah untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi kita harus mengetahui juga jenis-jenis evaluasi yang ada. Baru kita dapat memilih mana yang untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan. Nah, di sini ada jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Ada evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, evaluasi sumatif. Ini evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Selanjutnya yaitu jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Yang pertama yaitu evaluasi konteks, yang kedua evaluasi input, yang ketiga evaluasi proses, yang ketiga evaluasi hasil atau produk, yang kelima evaluasi outcome atau lulusan. Selanjutnya, jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu evaluasi program pembelajaran, yang kedua evaluasi proses pembelajaran, yang ketiga evaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya, selanjutnya yaitu jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Berdasarkan objek yaitu evaluasi input, evaluasi transformasi, evaluasi output. Berdasarkan subjek evaluasi internal, evaluasi eksternal. Jadi jawaban yang benar yaitu adalah B. Evaluasi sumatif. Kita lihat soal selanjutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran. Materi dan media tersebut akan disampaikan proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran.
langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran. Jadi sini kita ditanya langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran yang pertama itu adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Selanjutnya itulah mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Selanjutnya yaitu adalah memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Selanjutnya itulah memilih sumber materi pelajaran. Sementara potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, kebermanfaatan bagi peserta didik. Nah, selanjutnya itu relevansi bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tapi prinsip dalam memilih materi. Jadi jawabannya yaitu A. Mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, itu sampai sekian saja video kita kali ini. Ini soal selanjutnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Jika informasi ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru dapat membantu channel ini dengan subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses buat kita semua.